Selamat pagi. Jadi kita akan melanjutkan materi perkuliahan kita yang kemarin. Tapi karena kemarin itu kita bisa tatap muka dan sekarang kita harus melaksanakan perkuliahan dalam bentuk online. Jadi di sini langsung akan saya buatkan semacam presentasi saya tentang perkuliahan sebagai lanjutan dari materi perkuliahan yang kemarin. Oke. Jadi kita akan memulai membahas dengan perancangan yang digunakan untuk menghadapi pertumbuhan laju retak ya. Jadi bukan untuk perancangan untuk menghadapi virus corona ya di sini. Kita di sini menghadapi perambatan atau tumbuhnya retak. Nah, seperti yang kita bahas kemarin, kita tahu bahwa pertumbuhan retak itu adalah bisa terjadi ya. Jadi retak itu akan merambat. Itu bisa terjadi ketika yang namanya nilai dari K itu lebih besar dari nilai KC ya. K ini lebih besar dari nilai KC. Sedangkan yang disebut KC di sini adalah biasa disebut sebagai fracture toughness ya, atau ketangguhan terhadap retak. Nah, nilai KC sendiri itu besarnya adalah bisa Anda lihat dengan menggunakan rumus ini ya, dengan rumus ini. Nah, sekarang dari persamaan yang ada di sini, maka kita akan merancang bagaimana sebuah konstruksi itu akan mengalami atau besarnya K-nya ya, itu selalu lebih kecil dari kritikalnya, batas kritisnya, nilai kritis dari K-nya ya, atau fracture toughness-nya. Nah, dari situ maka kita bisa melihat ketika nilai KC ya, di sini nilai KC yang ada. Ketika nilai KCE, nah ketika nilai KC di sini dibagi dengan nilai konstanta yang didapatkan dari KC, artinya KC itu kan sebenarnya kondisi kritisnya. Nah, ketika kondisi realnya dari KC itu posisinya itu KC-nya lebih besar ya, KC-nya lebih besar, maka di sini untuk tegangan yang terjadi ya, tegangan perancangan yang akan digunakan itu haruslah lebih kecil daripada nilai KC dibagi dengan konstanta K-nya ya. Jadi KC per K-nya itu pasti harus lebih besar. Karena apa? Karena di sini kan sigmanya kan diambil dari sini. Nah, karena sigmanya diambil dari atas ini, karena sigmanya ini kan ini diambil dari sini ya. Nah, sehingga Anda bisa dapatkan bahwa KC per Y akar Pi Amex itu dia harus lebih besar daripada tegangannya. Jadi ini sebenarnya diambil dari rumus yang di atas ini.
Nah, selanjutnya kita yang pertama adalah bagaimana maksimum flow, jadi cacat maksimumnya yang istilahnya itu yang mendikte ya, atau yang menentukan besarnya desain stres. Jadi artinya kalau misalnya terjadi cacat maksimum 2 mili, nah berarti nanti kalau misalnya kita perbolehkan batasan cacat itu sampai 2 mili, berarti nanti desain stresnya itu harus ditentukan besarnya berapa. Karena kita sudah memperbolehkan terjadinya 2 mili. Atau sebaliknya, ya, tegangannya itu yang mendikte besarnya cacat. Misalnya seperti apa? Desain ini diterima dengan tegangan sebesar 150 MPa. Nah, ketika tegangan 150 MPa itu, misalnya kita tulis 150 MPa itu dimasukkan sebagai ke tegangan yang terjadi pada desain yang diterima, berarti itu akan mendikte besarnya allowable flow yang diterima. Jadi cacat yang diterima ini akan ditentukan dari besarnya tegangan yang diperbolehkan. Nah, intinya di sana. Jadi Anda bisa melihat ketika kebijakan dari otoritas untuk menentukan ini maksimum stresnya adalah 150 MPa, ya. Nah, berarti di sini secara tidak langsung dia langsung punya ketetapan bahwa berarti maksimum cacat yang terjadi adalah sekian mili. Nah, itu begitu. Itu berarti yang mengikuti skenario 2. Nah, sebaliknya kalau misalnya nanti ada aturan yang menetapkan bahwa berdasarkan ini aturan yang ada, maka cacat yang diperbolehkan di dalam produk ini adalah sebesar 2 mili. Nah, berarti kalau 2 mili itu langsung mendikte, berarti tegangan yang diperbolehkan itu sebesar sekian. Ya. Nah, biasanya itu gitu. Nah, saya kira itu yang perlu saya jelaskan dalam hal ini, ya. Oke. Kan saya lanjutkan. Nah, ini sebagai contoh ilustrasi dari kasus yang di atas tadi. Nah, ini kita gambarkan bahwa sebuah material mempunyai karakteristik besarnya K1C. 1 itu adalah mode bukaan cacat yang yang sifatnya vertikal. Jadi kayak dipengap begitu loh. Jadi misalnya ini, sebentar ya. Jadi misalnya ini ada cacat begini ya. Nah, terus ini ada saya nggak bisa gambar ini, salah ya, nggak apa-apa lah, sebentar saya hapus aja. Nah, begini maksud saya tadi menggambar ini. Nah, kalau yang namanya mode 1 itu adalah ketika ini ada awal retak, itu dia ke atas begini ya. Nah, ini mode 1. Nih, ini namanya mode 1. Ini bukan I ya, itu 1. Nah, di situ didapatkan material K1C-nya adalah 26 megapascal meter pangkat 0,5. Ya. Nah, atau per meter ya, megapascal per meter, apa meter pangkat 0,5 ya, megapascal per meter. Nah, kemudian
saya punya desain A. Di situ diketahui besar cacatnya 9 mili. Ya. Terus material tersebut punya tegangan kegagalan sebesar 112 MPa. Ya. Dengan KIC begitu, failure stress-nya diketahui 112, flow-nya diketahui sebesar 9. Nah, sekarang pertanyaannya adalah ketika materialnya sama dan flow yang terjadi 4 mili, kira-kira berapa tegangan yang diperbolehkan? Nah, di sini Anda bisa melihat yang pertama KIC-nya udah kita dapatkan ya. KIC kita udah dapatkan 26. Kemudian nilai largest flow-nya ini juga ada ya. P juga otomatis ada. Sigmanya juga ada. Nah, maka di situ bisa diketahui bahwa besarnya Y akan kita tentukan. Nah, dari sini berarti nilai Y dan K1C-nya ini yang sama. Y-nya ini berarti sama. Nah, karena Y dan K1C-nya sama, maka di sini didapatkan rumus, maka K1C per Y akar Pi sama dengan sigma akar A. Ini penurunan dari persamaan yang di atas. Jadi dari di atas ini kita turunkan menjadi ini. Mungkin ini warnanya kurang sip ini kalau kasih hitam ya. Saya kasih warna agak cerah, merah ya. Kayaknya merah ini bisa menyala ini. Kita hapus dulu. Nah, dari sini kita bisa lihat set. Nah, ini jadi begini persamaannya. Dimana yang dari situ didapatkan bahwa kita bisa menentukan besarnya sigma akar A. Ya. Nah, dari sigma akar A yang kita dapatkan, maka kita bisa menentukan besarnya tegangan yang terjadi. Nah, ini dari sini ini sudah merupakan satu konstanta, ini konstanta. Maka sigma akar A untuk kondisi desain A ya sama dengan besarnya konstanta sigma akar A untuk kondisi desain B. Maka dari situ kita bisa tentukan bahwa besar sigma C untuk kondisi B, yaitu yang ini ya, itu ketemunya adalah 168 megapascal. Nah, fungsinya di sana. Ya. Oke. Nah,